verifikasi serta monitoring ke Mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam forum diskusi Kopi Partai Movement yang bertema kejahatan oligarki energi kotor dari lubang tambang menyatakan bahwa dalam hitung-hitungan ketika masih menjabat sebagai Ketua KPK, jika sektor energi dan pertambangan atau minerba berjalan dengan bersih, maka bangsa kita bisa melunasi hutang-hutang. Bahkan lebih dari itu, menurut Abraham Samad, jika sektor pertambangan dan energi berjalan dengan bersih, maka kita bisa meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan meningkatkan gaji pegawai ASN, Polri, dan kepolisian. Berikut petikan statement Abraham Samad. Ketika kita mengoptimalkan atau ketika kita memperbaiki tata kelola di sektor pertambangan, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan pendapatan, ya, penerimaan negara, revenue negara dari sektor ini begitu besar. Sehingga kalau penerimaan negara atau revenue negara dari sektor ini dimaksimalkan, maka sebenarnya kalau secara hitung-hitungan kita dulu di KPK, itu bisa menutup utang negara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain bisa membayar utang-utang negara kita, pendapatan atau revenue dari sektor pertambangan ini bisa digunakan juga untuk memperbaiki atau meningkatkan penghasilan atau gaji pegawai negeri sipil (ASN), ya, aparatur sipil negara, TNI maupun kepolisian. Bahkan jauh lebih dari itu. Pendapatan ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas. Lebih jauh lagi, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itulah menurut saya satu-satunya cara atau satu-satunya jalan kalau memang kita concern atau kita serius memperbaiki tata kelola pertambangan ini dengan tutup ruang terjadinya fraud dan corruption, maka insya Allah pendapatan atau revenue dari sektor pertambangan minerba ini akan bisa dioptimalkan. Dan kalau penerimaan negara dari sektor pertambangan minerba ini bisa dimaksimalkan, maka yang terjadi itu tadi saya katakan, kita bisa membayar utang negara, kemudian bisa memperbaiki dan meningkatkan gaji pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri, dan juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kita, utamanya memperbaiki taraf hidup di bidang kesehatan maupun pendidikan. Intinya sebenarnya. Sementara itu, staf pengajar Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Uheb As'ad, menyatakan bahwa perubahan tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya perubahan sistem politik, terutama pada sistem kepartean. Bagaimana caranya? Caranya adalah benahi dulu sistem partai politik. Benahi sistem politik dulu. Karena rusaknya sistem politik dan ekonomi itu ada pada partai politik. Karena salah satu partai politik, salah satu pintu masuk kekuatan oligarki lewat partai politik. Kemudian bagaimana bisa menciptakan demokrasi kalau partai politiknya seperti ini, undang-undang partai politik, kemudian elemen-elemen demokrasi, instrumen demokrasi itu sudah dibajak oleh kekuatan oligarki, Bawaslu, KPK, kemudian KPU. Jadi sudah menjadi satu wilayah perbandingan politik, dan itu semua dikendali oleh kekuatan oligarki. Nah, sekarang ini Indonesia sedang menghadapi satu pesta demokrasi itu Pilpres. Nah, Indonesia 2024 masih ada nggak namanya Indonesia? Siapa menjadi pemimpin akan datang? Ini sangat penting menentukan masa depan Indonesia negeri akan datang ini. Kalau salah-salah pilih bagian dari oligarki, maka Indonesia betul-betul sudah menjadi negara yang tersandra secara total oleh kekuatan oligarki. Nah,